Ya, selamat sore. Apa kabar? Masih pakai baju Baik, merah? ya sama Pak, kita masih suasana Imlek. Pak Ya, Anton, ya, boleh kita buat teman-teman ini, kenapa ya, Pak Anton di tren dan dia sharing lah. ya. Thank you Oke, Pak Anton. ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Nama saya Anton Teddy. Saya founder daripada TX Travel, franchisor. Saya adalah punya dua muri. Yang pertama adalah tahun 91 sebagai travel grosir pertama di Indonesia, ya, travel wholesaler pertama di Indonesia. Lalu tahun 2004 saya menfranchisekan travel saya menjadi dengan brand namanya TX Travel, dan ini juga mendapatkan muri sebagai travel franchise pertama di Indonesia. Saya punya reward, saya punya penghargaan cukup besar dari sisi dalam maupun luar negeri. Uh, Dunia travel adalah saya sudah geluti dari tahun 1981, tidak pernah mengalami yang namanya seperti COVID-19 ini. Kita mengalami yang namanya tahun 97, yang namanya krisis Asia 98, kerusuhan 2001, 2003 SARS, 2005 bom Bali, tidak pernah ada. Begitu ada krisis, sebenarnya bisnis travel itu naik karena orang-orang berlomba-lomba memberikan insentif, sehingga kami bisa menghandle insentif grupnya dengan sangat besar, sangat banyak, ya. Jadi pada waktu bisnis lagi lesu, kita bagus. Pada waktu bisnis lagi bagus, kita tambah bagus. Bisa dibayangkan bahwa situasi ini berubah tahun 2019. Saya masih sampai 2020 tanggal 25 Januari, saya setiap minggu masih mencarter 11 pesawat ke China. 9 dari Jakarta, 2 dari Surabaya. Secara rutin, sudah 5 tahun terakhir. Nah, begitu ketemu SARS, begitu ketemu COVID, PSBB kita berhenti dan mulai buka lagi, diizinkan buka lagi adalah bulan Juni. Dari bulan Juni sampai sekarang bisnisnya bukan padat merayap, tapi merayap tidak bangkit-bangkit, ya, sangat-sangat sulit. Begitu mau bangkit akhir tahun kemarin, kena lagi peraturan baru dari rapid test yang murah menjadi PCR. Nah, dalam keadaan seperti begini, saya teringat dengan orang tua saya. Papa saya mengatakan, masa depan itu yang bisa merubah masa depan adalah diri kita sendiri. Kalau kita besok mau berubah, lakukan perubahan itu hari ini. Nah, saya sudah belajar tahun 2020, situasinya adalah seperti itu. Bisnisnya alon-alon kelakon. Masih ada grup, saya masih ada grup, beberapa grup ke Turki. Sekarang lebih dipersulit lagi, pergi harus PCR, pulang harus PCR, pulang pergi harus di PCR 4 kali, dan juga harus di PCR begitu, harus di karantina nanti masuk ke Jakartanya selama 5 hari atas biaya sendiri. Bayangkan, setiap orang yang keluar negeri paling tidak harus mengeluarkan biaya 6-7 juta tambahan hanya untuk persoalan COVID-19 ini. Belum nanti tambahan lagi di sana. Belum lagi kalau kita mau misalnya barusan ada yang minta ke saya adalah pengen ke Makau, harus dikarantina lagi di Makau 3 minggu. Di Singapura harus dikarantina 2 minggu. Di Malaysia dari 2 minggu mau menjadi 7 hari. Bapak Ibu, saya melihat tahun 2021 seperti itu, dan apa yang terjadi 2020 adalah lesu. Jadi kalau saya mau melakukan perubahan di tahun ini, saya harus melakukan perubahan. Nah, mulai saya lihat-lihat ada bisnis apa yang bisa saya lakukan. Bukan mengejar daripada sekedar profit, ya. Saya tidak melakukan apa-apa bisa, tapi yang jadi masalah adalah sudah bertahun-tahun, hampir 20-an tahun, setiap minggu saya keliling Indonesia 2-3 hari. Dalam 1 minggu saya sudah terbiasa seminar. Sehingga kalau saya tidak bicara, ini bisa jadi masalah buat saya. Saya kehilangan identitas, saya kehilangan passion saya.
Lalu saya mulai mencari. Dari sekian banyak, saya mulai tertarik dengan tren. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dengan teman saya yang memperkenalkan tren kepada saya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu secara fisik. Terima kasih kepada COVID yang membuat kita terbiasa. Satu hari, ibu ini mengirimkan satu memo kecil. Pak Anton, coba dilihat menurut Pak Anton tertarik nggak? Kalau tertarik, saya ada undangan Zoom. Saya ikut Zoom dan saya tertarik. Singkat cerita, 3 kali saya ikut Zoom, dan pada saat saya ikut Zoom, saya mendapatkan magic moment. Saya ketemu dengan teman saya yang sudah saya kenal selama 10 tahun, yaitu Pak Freddy. Ternyata sudah menjadi top leader di tren ini. Lalu saya banyak bertanya, banyak ngecek dan segala macam. Saya bukan mengecek hal-hal yang simple, Bapak Ibu. Saya tidak mengecek, tanya bahwa berapa jaraknya WiFi ini. Itu adalah simple. Saya mengeceknya mengenai buat pebisnis ada 3 hal yang harus kita selalu cek. Satu adalah izinnya bagaimana. Izin ini di Republik ini adalah paling penting. Jangan sampai izin ini gara-gara tidak ada izin, semua jadi masalah. Bisa terjadi izinnya adalah di luar negeri, tapi di dalam negeri kalau tidak punya izin, percuma saja. Yang kedua adalah produknya. Produknya seperti apa? Saya dikasih testing 3 hari dan saya sangat puas. Saya kepo, saya bikin stres tes sesuatu yang mungkin belum pernah teman-teman lakukan. Saya melakukan IG Live di tengah jalan, sambil jalan, dan saya pengen mencoba auto switch-nya seperti apa. Dan itu semua berhasil dengan sangat puas. Sampai-sampai Pak Freddy mengatakan, Pak Anton nggak ada orang yang ngecek nanya-nanya seperti Pak Anton, katanya. Tapi saya bilang, tapi saya puas Pak. Pada waktu saya puas, saya akan bicara testimoni karena ini pengalaman. Dan itu belum sudah melihat testernya. Lalu yang ketiga apa? Saya perlu mengecek UUD-nya bagaimana, ujung-ujung duitnya bagaimana. Ada 2 hal yang saya cek. Satu adalah apakah skema bonusnya masuk akal atau tidak. Yang kedua adalah tadi, berapa besar perusahaan. Saya punya concern sebagai pengusaha. Penghasilan perusahaan juga harus ada. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak, di sini kecil bonusnya, di sana besar bonusnya. Hati-hati, sebab semakin besar bonusnya, kita harus memikirkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi semuanya. Dan saya suka ada satu izin yang kritikal sekali dari network marketing, yaitu penjualan langsung adalah AP2LI. Berdasarkan hukum di Indonesia, ada aturannya. Komisi hanya bisa berapa maksimal. Ini harus dijalankan. Dan yang saya suka lagi, izinnya keluar. Departemen perdagangannya jelas. Izinnya adalah modem. Jangan sampai terjadi izinnya kosmetik dipakainya untuk yang lain. Bisa terjadi. Tapi ini jelas. Dan ini menjadikan hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini baru saya terima 2 hari yang lalu. Ya, kita baru tanggal 11, tanggal 12, tanggal 12 saya sudah, tanggal 11 ya sudah bisa dibagi-bagi waktu itu, tanggal 12 kemarin. Dan yang menarik adalah bahwa produk ini 30% harus punya lokal konten, lokal dibuat di Indonesia. Artinya kita juga mungkin kontribusikan. Saya melihat ada satu catatan di boxnya atau di mana bahwa nanti ya kalau Bapak Ibu sudah terima, ini ada jelas buatan di assemblingnya, ini ya, distributornya adalah Tren, lalu juga dibuatnya adalah di Surabaya, dan itu jelas. Kenapa? Bahwa semuanya ada hukum yang mengontrolnya. Nah, dari 3 ini, akhirnya saya memutuskan, oke, saya join. Pada waktu saya join, saya gaspol, Bapak Ibu. Kita tidak punya waktu. Sebagai seorang pengusaha, kita sudah biasa gaspol. Dan saya melakukan targetnya cuma 2, tapi ternyata
dalam satu minggu pertama saya mendapatkan 8. 8 ini sebenarnya kalau Bapak Ibu menghitung dengan tadi hitung-hitungan Ibu Susi, kita sudah balik modal. Tetapi dari sana saya mulai tahu, oh ternyata yang saya perlakukan, yang harus saya lakukan bukan menjadi Superman, tapi menjadi super team. Saya sekarang fokus bagaimana membangun tim. Karena dengan membangun tim, kita bisa menjadi lebih besar. Yang saya suka dari perusahaan ini adalah di atasnya. Ini juga Bapak Ibu sangat beruntung, kita termasuk di dalam satu grup besar namanya Champion. Champion ini tadi Pak Ketut mengatakan, Pak Ketut adalah 001-nya kita ya. Lalu ada Pak Freddy, Bu Susi, dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa dari sekitar 500-an hampir 600, 300-an hampir 400 adalah dari grup Champion ini. Dan yang saya paling suka lagi, kita diajarin step by step-nya. Bapak Ibu, saya pengusaha, saya 40 tahun di travel. Begitu masuk ke dalam bisnis ini, saya sama nolnya dengan Bapak Ibu. Yang saya suka, saya mau merubah masa depan saya. Yang bisa merubah masa depan saya, ya saya sendiri. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, lebih baik saya gagal, tapi saya sudah mencoba. Daripada saya gagal, tapi tidak mencoba. Saya mengatakan, we are the champion. The champion itu harus sama-sama.